Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah fata'allamu min ma'dubatihi mastata'tum. Seorang ulama bernama Sa'di mengatakan, kalau Anda ingin memperhatikan luasnya hamparan pantai, hamparan laut, maka di pantai adanya. Namun ketika Anda ingin menyaksikan lebih dari itu, betapa indahnya aneka hayati yang ada di dalam laut, di dasar lautlah adanya. Menyelamlah. Gambaran awal ini merupakan gambaran tentang bagaimana Al-Quran menghidangkan kepada kita dari kenikmatan yang sederhana sampai kenikmatan yang paling dalam. Dari situ kita dapat memahami betapa indahnya kalam yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Sebuah pemilihan kata yang sesungguhnya ditujukan untuk merangsang siapapun yang mendengarkan hadis ini. Quran ini adalah hidangan dari Allah. Yuk secara awam kita fahami. Ma makna ma'dubah. Apa sih yang disebut dengan hidangan? First impression, pertama gambaran yang ada dalam pikiran kita ketika disebut hidangan apa? Lazizah. Kelezatan, kenikmatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka pertama dengan kalimat bahwa di dalam Quran terdapat kelezatan, di dalam Quran terdapat kenikmatan. Kenikmatan itu bertingkat-tingkat sesuai dengan kapasitas orang yang menghadapi hidangan itu. Mudah-mudahan Ramadan sampai akhir nanti mampu menjadikan kita orang yang punya selera tinggi tentang Al-Quran. Yang paling dasar dari Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, walam harfun, wa mim harfun. Paling dasar. Satu huruf 10 kebaikan. Ada 12 kali di dalam Quran kata berkah. Ditambah lagi dengan kata tabarak. 12 kali itu betapa indahnya Allah Subhanahu wa taala menyajikan dengan pola yang sedikit berbeda di ujungnya. Ada mubarakun, ada mubarakan, ada mubarakatan. Ketika ditelusuri 3 kali 4 ada 12, ternyata mempunyai objek yang berbeda-beda.
10 menit ke depan izinkan saya menyampaikan yang pertama saja. Mubarakun. Dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatin mubarakah diterjemahkan dengan bahasa sederhana berarti malam yang penuh dengan keberkahan. Saya sederhanakan lagi. Lailatin mubarakah berarti malam yang penuh dengan kebaikan yang melimpah. Malam itu disepakati oleh para ulama bahwa malam itu adalah malam turunnya Al-Quran. Cuman perkembangan diskusi berkaitan dengan nuzulul Quran, apakah terjadi pada 10 Ramadan, apakah terjadi tanggal 17 Ramadan, apakah turun pada 17 Ramadan. Esensi diskusi ini kemudian menghilangkan substansinya. Bagi saya yang amanna billah, kami beriman kepada Allah, amantu bi kitabillah, aku beriman kepada kitabullah, tidak jadi soal turunnya kapan, yang jelas turunnya di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Sudah. Yang perlu diperhatikan dan yang perlu digali, perlu dibahas, malam itu yang Quran turun, malam itu disebut dengan Lailatul Mubarakah. Al-Quran disebut dengan Mubarak. Coba kita lihat. Allah Al-Karim, kalamnya disebut dengan Quranul Karim, dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Jibril alaihi salam, Jibril alaihi salam disifati dengan Rasulin Karim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dengan Rasulin Karim. Setiap objek yang disentuh oleh Quran maka akan mendapati sifat Al-Quran. Ini kata kunci. Quran berkah, malam yang dia turun, malam itu disebut malam yang berkah. Quran turun di bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak. Yuk kita kembangkan cara berfikirnya. Kalau Quran kita hafal ada di dalam pikiran kita, insya Allah pikiran kita menjadi mubarak. Kalau Quran ada di lisan kita, insya Allah lisan kita mubarak. Kalau Quran dibaca di dalam rumah kita, maka insya Allah rumah kita rumah mubarak. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Makna bahwa di dalam rumah tidak pernah dibacakan Quran. Turun lagi ke bawah, pribadi yang tidak baca Quran sama dengan makabir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. 4 ayat yang berkaitan dengan berkah Quran itu, saya mulai dari surat Al-Anbiya ayat ke-50. Wa hadza dzikrum mubarakun anzalnahu. Quran ini adalah zikrun mubarak. Zikrun artinya sebutan. Di dalam Al-Quran terdapat banyak sebutan. Bahkan Rasul SAW mengatakan, antum kalian ada pada ayat yang kalian baca. Itu sebabnya salah satu sunnahnya, sebaiknya kalau baca Quran jangan berhenti dalam kalimat-kalimat yang dalam tanda petik negatif. Al-Baqarah 1-5. Mengapa kita sampai 5? Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dengan harapan kalimat muflihun nempel dalam pikiran kita. Orang yang sukses, orang yang beruntung ada di sini. Dan inilah yang diharapkan menjadi obsesi seseorang dalam menjalani hidup. Afa antum lahu munkirun. Apakah kalian mengingkari? Apakah kalian mengingkari ayat yang zikrum mubarak ini? Pengingkaran itu terletak pada 3 tempat. Bil qalbi, bil lisan, bil amal.
Bil lisan saya setuju, tidak ada umat Islam yang mengingkari Quran. Semuanya setuju, yang bisa baca maupun yang nggak bisa baca, yang rajin baca maupun yang nggak pernah baca. Sepakat, Quran adalah mubarak, betul. Pertanyaannya, adakah di hatinya Quran? Adakah di lisannya Quran? Bukankah antara lisan dengan aplikasi berbeda? Pelajaran pertama adalah lawan mengingkari adalah meyakini. Lawan mengingkari adalah meyakini. Agar mendapatkan keberkahan Quran, yakini Al-Quran dengan 3 hal tadi. Yakin di dalam hati, yakin di dalam lisan, yakin di dalam perbuatan. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang yakin dengan Al-Quran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bukan sekedar aktivitas membaca Quran, bukan sekedar penumpuk pahala. Ada yang lebih tinggi dari pahala itu. Jadikan Quran sebagai keyakinan. Kedua, surat Shad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu mubarak. Kitab yang kami telah menurunkannya penuh dengan keberkahan. Masih mubarak, penuh dengan keberkahan. Liyadabbaru ayatihi. Lebih dalam lagi di sini. Kalau tadi modalnya cukup meyakini Al-Quran, yang kedua, fahami hayati ayat-ayatnya. Ini ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Saya meminjam ucapan ulama seorang Syiah yang bernama As-Sa'di. Kalau hanya ingin melihat betapa lebarnya, betapa luasnya samudra, cukup nongkrong di pantai, kamu akan dapat kesimpulan itu. Tapi ingin melihat lebih dalam lagi, menyelamlah. Ada kekayaan, ada keindahan yang luar biasa di dalamnya. Namun membutuhkan perjuangan lebih. Karakter masyarakat kita seperti pendaki gunung. Baru nyampe di kaki gunung udah bangga banget. Padahal orang bukan nyampe di kaki, udah nyampe di puncak. Ada kewajiban yang bertingkat dalam Quran. Kalau hari ini kita sudah bisa baca Quran, alhamdulillah. Lanjutkan lagi. Jangan berhenti di situ. Quran diturunkan bukan untuk dibaca, tapi untuk diamalkan. Bagaimana bisa mengamalkan? Melalui proses baca. Apakah dengan baca saja kita bisa mengamalkan? Belum. Dari sinilah 14 abad yang lalu saya pribadi melahirkan satu metode yang saya sebut dengan tadabbur Al-Quran, metode 5 in 1. Membaca, menghafal, mengkaji, memahami, menghayati. One stop service. Namun sulit untuk dijual metode ini karena orang kita tidak suka dengan yang bersulit-sulit. Anehnya orang kita untuk hal dunia, kesulitan apapun dia pelajari, dia kursus, dia bayar mahal untuk bisa dapat. Namun untuk Quran yang dia yakini sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, sebagai hudannya, susah Pak Ustadz. Kalau sudah tua ini diajak sulit-sulit, saya maunya yang gampang-gampang aja. Maka muncullah kajian yang hanya sekedar ceramah, yang hanya kemudian sekedar tawa-tawa, dan itu yang laris. Diajak sedikit mengkaji kedalaman Quran supaya menemukan mutiara-mutiara yang luar biasa, yang tidak kita temukan hanya sekedar membaca, sulit. Mudah-mudahan Ramadan sukses menjadikan kita pribadi yang mempunyai selera tinggi. Ketika hadir dalam satu pesta, pesta itu ada di Senayan, di Hotel Senayan, yang punya acara menghidangkan sekian banyak macam makanan, dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Kita bisa menyaksikan, orang akan memilih sesuai dengan pengetahuannya.
Kalau orang mengetahui kerupuk itu nikmat, maka kerupuklah yang dia makan. Padahal ada makanan paling nikmat lagi, tapi dia nggak nyampe ke sana. Mudah-mudahan ilustrasi ini dapat memberikan gambaran kepada kita betapa kenikmatan yang disuguhkan oleh Allah melalui Al-Quran itu kenikmatan yang bertingkat-tingkat. Ibnu Qayyim menyebutkan dalam satu kitabnya, tatafawatu halawatuhu fil qulub bitafawuti imani qari'ih. Kelezatan yang dimunculkan oleh setiap ayat yang dibaca tergantung kepada kadar keimanan si pembacanya. Jadi jangan heran ayat yang sama dibaca oleh orang yang berbeda, maka hasilnya akan beda. Kedua, saya ulang, pertama surah Al-Anbiya ayat ke-50. Anjurannya supaya kita meyakini Al-Quran penuh dengan keberkahan. Kedua, surat Shad ayat ke-29, perintah untuk menghayati kalimat-kalimatnya, menghayati ayat-ayatnya. Waliyadabbaru waliyatadzakkara ulul albab, agar orang yang mempunyai akal dapat pelajaran dari ayat yang dibaca. Kembali saya menyetir pendapat Ibnu Qayyim. Idza namat dhamairuna aiqaznaha bil Quran. Kalau nurani kami terlelap tidur, kalau nurani kami hampir mati, kami bangunkan nurani itu dengan Al-Quran. Quran. Iza azlamat subuluna, kalau jalan kehidupan kami gelap, mampet, mentok, apa pembuka jalannya? Anarnaha bil Quran, kami terangi jalan hidup kami dengan Quran. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, Al-An'am ayat 92. Al-An'am ayat 155. Persis sama awalnya. Wa hadza kitabun mubarakun anzalnahu. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Kitab ini kami turunkan penuh dengan keberkahan. Ayat 92. Ayat 155-nya dilanjutkan. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Berkah itu baru didapat, berkah Quran itu baru didapat. Fattabi'uh, ikuti Quran. Bisa kita lihat? Saya bersyukur kepada Allah, kita sudah termasuk orang yang rajin baca Al-Quran. Alhamdulillah. Bahkan di masyarakat kita sudah tidak asing lagi. Alhamdulillah Ustaz, aneh kemarin Ramadan bisa 3 kali khatam. Bagus. Alhamdulillah Ustaz, aneh waktu kemarin umroh bisa khatam Quran sekali di Madinah. Alhamdulillah, bagus. Jangan merasa puas dengan itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Itu dia kata kuncinya. Tujuan utama keberadaan Quran itu melahirkan hudan, agar dijadikan guide dalam kehidupan kita sehari-hari. Fattabi'uhu, ikuti Quran. Wattaqu, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun. Pasti kalian akan disayang, kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Saya kembali ke hadis yang saya baca di awal. Inna hadzal Qur'an ma'dubatullah. Quran ini hidangan Allah. Fata'allamu. Perintah, ada berita, kemudian ada perintah. Ada berita gembira, ini adalah hidangan dari Allah. Kemudian dilanjutkan, untuk menikmati hidangan itu, fata'allamu mim ma'dubati mastata'tum. Saya ajak kita secara pribadi, yuk kita lihat ke dalam diri kita dulu. Masyaallah muslimin, bisa dipahami? Yuk coba kita lihat ke dalam diri kita. Sudah seberapa maksimal kita mempelajari Quran?
Saya ulang sekali lagi. Tatap diri kita dalam-dalam. Di usia kita yang hari ini usia berapa? Sudahkah saya maksimal, bahasa hadisnya mastata'tum, mempelajari Quran? Kalau belum, jadikan momen Ramadan ini untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu persoalan dasar kita sebagai seorang muslim, amantu billah wa rasulihi wa kutubihi. Iman kita saja belum bisa dituntaskan berkaitan dengan Rasul. Kalau sudah, ucapkan hamdalah. Mohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tingkatkan taklim kita kepada yang lebih tinggi lagi. Kalau kita sudah bisa baca, kita sudah sedikit banyak menghafal, lanjutkan kepada mentadaburi, menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau tadi malam turunnya Quran disebut dengan Lailatul Mubarakah, bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-35 menyebutkan satu isyarat, cahaya yang Allah tancapkan ke dalam hati sanubari seorang muslim, disebutkan dengan syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah. Bagaikan syajaratin mubarakah, ada pohon yang penuh dengan keberkahan di sini kita. Al-miskat, minyak, itulah yang akan mewarnai kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah jadikan syajaratin mubarakah dalam diri kita semua. Insya Allah jalan hidup kita, apapun profesi kita, semuanya terang, diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin gelap satu ruangan, semakin besar cahaya yang kita butuhkan. Semakin gelap satu ruangan, semakin besar cahaya yang kita butuhkan. Saya berkesimpulan, kaum muslimin di Indonesia hari ini sedang berhadapan dengan mendung dan mengarah kepada gelap. Kalau kita tidak memperbesar cahaya, bisa jadi kita terjerabat, bisa jadi kita terjatuh, bisa jadi kita salah dalam memilih jalan hidup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ihdinas siratal mustaqim, guide us on the right path. Bimbing kami ke jalan yang lurus. Fa'tabiru ya ulil absar. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.